Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana Endang Purwaningsi, biasa dipanggil Putri. Saya lahir di Tegal 11 Juni 1993. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya bernama Ratam Purnama, lahir pada tanggal 1 Desember 1963. Beliau adalah seorang peternak. Dan ibu saya bernama Kaswiah yang lahir pada 10 Agustus 1960. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Saya terlahir dari 3 bersaudara. Saya mempunyai 2 orang kakak. Yang pertama bernama Tris Nuryanto, lahir pada tanggal 9 Mei 1984. Dia bekerja di sebuah perusahaan di PT Tron Nutrition Indonesia dan sudah berkeluarga. Dan yang kedua bernama Desi Sartika, lahir pada tanggal 14 Desember 1989 dan bekerja di sebuah home industry penghasil madu. Kesibukan saya saat ini adalah sebagai salah satu mahasiswa di kampus IKMI Rizkina, semester akhir jurusan akuntansi komputer. IKMI adalah Institut Komputer dan Manajemen Informatika yang berada di Jalan Yun Sudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A6. Untuk info lebih lanjut hubungi 0218903 Yang kedua, kesibukan saya adalah sebagai salah satu karyawan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang mini box, yaitu PT Yumibox Persada, sebagai salah satu staf administration and financial. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat UKOM untuk tugas akhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi motivasi berwirausaha. Kata motivasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu motivation. Kata motivasi berasal dari kata motive atau motivum yang berarti moving cause, yang berhubungan dengan inner drive, impulse, intention. Kata motive atau motif ini bila berkembang menjadi motivasi, artinya menjadi sedang digerakkan atau telah digerakkan oleh sesuatu. Dan apa yang menggerakkan itu terwujud dalam tindakan. Motivasi adalah sebuah energi pendorong yang berasal dari dalam diri kita sendiri agar keinginan kita dapat terwujud. Motivasi erat sekali hubungannya dengan keinginan dan ambisi. Bila salah satunya tidak ada, motivasi pun tidak akan timbul. Banyak para ahli yang memberikan pendapat tentang pengertian dari motivasi. Di antaranya adalah yang pertama, menurut Kartini Kartono, motivasi adalah dorongan atau driving force terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. Yang kedua, menurut Wexley dan Young, motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif. Dapat pula diartikan hal atau kejadian menjadi motif.
Sedangkan menurut Gray, dalam Winardi tahun 2002, motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap, antusiasme, dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Lain lagi dengan Henry Simamora. Pengertian motivasi menurutnya adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah pikiran untuk menghasilkan dan melatar belakangi sesuatu yang akan diraih dalam berwirausaha, yang merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk berbuat. Motivasi yang perlu dikembangkan adalah motivasi berprestasi dan berafiliasi. Untuk menimbulkan motivasi tersebut, perlu informasi yang cukup mengenai keuntungan dalam berwirausaha. Yang pertama, gaji seorang wirausaha sangat besar jika kita mau bekerja keras. Yang kedua, kita bisa mengatur waktu dan bebas. Yang ketiga, hidup penuh tantangan, mengasyikkan setelah kita mengerti enaknya sebagai wirausaha. Maka, langkah awal untuk memulai adalah cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai berwirausaha. Setelah itu, kita dapat memilih minat apakah sebagai wirausahawan yang menawarkan produk atau wirausahawan yang bergerak di bidang jasa atau gabungan dari penawaran produk dan jasa atau mungkin menjadi orang yang menawarkan konsep yang berpotensi tinggi sehingga menghasilkan pendapatan besar. Jadi, motivasi merupakan penggerak, pengarah, dan pendorong seseorang untuk berbuat, bertindak, dan melakukan sesuatu, baik itu dalam belajar, berusaha, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan motivasi merupakan nyawa bagi seseorang untuk hidup. Jika diibaratkan, motivasi merupakan seperti sepeda motor. Bensin diibaratkan motivasi yang jadi bahan bakar untuk bergerak. Tanpa ada motivasi, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik atau berjalan simpang siur karena tidak ada kemauan untuk menjalankan atau memajukan suatu usaha. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesuatu itu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Begitupun dengan usaha. Suatu usaha tidak akan maju dan berkembang jika tidak ada motivasi sebagai pendorong dan pengarah sekaligus sebagai penggerak tingkah laku. Dengan adanya motivasi yang merupakan langkah awal kita dalam berusaha yang kita tanamkan dalam diri kita, maka akan timbul sikap-sikap yang lain seperti berani mengambil resiko, bekerja keras, disiplin dalam berusaha, dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena motivasi merupakan sifat pokok yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Jadi, memotivasi orang lain bukan sekedar mendorong atau bahkan memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, melainkan sebuah seni yang melibatkan berbagai kemampuan dalam mengenali,
dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Paling tidak, kita harus tahu bahwa seseorang melakukan sesuatu karena didorong oleh motivasinya. Ada 3 jenis atau tingkatan motivasi seseorang, yaitu yang pertama, fear motivation. Motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Dia melakukan sesuatu karena takut. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya, orang patuh pada bos karena takut dipecat. Yang kedua, orang membeli polis asuransi karena takut jika terjadi apa-apa dengannya. Yang kedua, achievement motivation. Motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama, karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Yang ketiga, inner motivation. Motivasi ini seperti misi atau tujuan hidupnya. Seseorang yang telah menemukan misi hidupnya bekerja berdasarkan nilai yang diyakininya. Nilai-nilai itu bisa berupa rasa kasih pada sesama atau ingin memiliki makna dalam menjalani hidupnya. Orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya memiliki visi yang jauh ke depan. Baginya, bekerja bukan sekedar untuk memperoleh sesuatu, baik uang, harga diri, kebanggaan, prestasi, tetapi adalah proses belajar dan proses yang harus dilaluinya untuk mencapai misi hidupnya. Teori motivasi. Banyak orang yang mencoba menjelaskan bagaimana semua motivasi bekerja. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, teori insentif, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. Misalnya, Anda mau bekerja dari pagi sampai sore karena Anda tahu bahwa Anda akan mendapatkan insentif berupa gaji. Jika Anda tahu akan mendapatkan penghargaan, maka Anda pun akan bekerja lebih giat lagi. Yang dimaksud insentif bisa tangible atau intangible. Seringkali sebuah pengakuan dan penghargaan menjadi motivasi yang besar. Dan yang kedua adalah dorongan biologis. Maaf, di sini bukan hanya sekedar dorongan seksual saja, termasuk di dalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Sebagai contoh, saat kita sedang haus dan saat kita sedang lapar. Bisa dikatakan ini adalah dorongan fitrah atau bawaan kita sejak lahir untuk mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidup. Yang ketiga adalah teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenal dengan Maslow, sehingga kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih lengkap dan bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, dan kebutuhan penghargaan, sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai 5 kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hierarki dari yang penting hingga yang tidak penting, dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai dan didapat. Motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar
yang harus dipenuhi. Dan yang keempat adalah teori tentang kehilangan versus kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan atau terpenuhnya kebutuhan. Takut kehilangan adalah ketakutan akan kehilangan yang sudah dimiliki. Misalnya, seseorang yang termotivasi berangkat kerja karena takut kehilangan gaji. Ada juga orang yang giat bekerja demi menjawab sebuah tantangan, dan ini termasuk faktor kepuasan. Konon, faktor takut kehilangan lebih kuat dibanding meraih kepuasan, meskipun pada sebagian orang terjadi sebaliknya. Yang kelima, kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa tidak akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga muncullah apa yang disebut dengan goal setting atau penetapan tujuan. Selanjutnya ada 3 motif psikologis manusia dalam hidup. Yang pertama, motif berprestasi atau the need for achievement. Mendorong individu berprestasi dengan patokan prestasi dirinya sendiri atau orang lain. Satu motif untuk berwirausaha yang penting yang perlu dikembangkan. Yang kedua, motif berafiliasi atau the need for affiliation. Mendorong individu untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi, dan empati. Yang ketiga, motif berkuasa atau the need of power. Motivasi ini sangat diperlukan untuk menguasai dan memanipulasi orang lain dalam berwirausaha. Yang paling perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah motif berprestasi. Dengan berprestasi, maka seseorang akan merasa bangga dengan apa yang akan dicapainya di kemudian hari. Jika prestasi yang dihasilkannya baik atau bisa dikatakan istimewa, maka dia akan mendapat kepuasan dari apa yang ia telah kerjakan. Misalnya, mendapat keuntungan yang besar, relasi bisnis yang semakin bertambah, atau daerah pemasarannya yang semakin meluas. Semua hal-hal tersebut akan terwujud jika motif berprestasi tersebut terus ditingkatkan. Seorang individu yang ingin menjadi wirausahawan tapi tidak punya kegairahan dalam meraihnya tidak mungkin sukses, baik dalam menciptakan maupun mengimplementasikan sebuah visi. Hampir semua tulisan dan peribahasa sepakat bahwa para wirausahawan mempunyai keinginan yang relatif tinggi untuk meraih prestasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang wirausahawan harus bekerja keras. Para usahawan dan manajer harus tekun di sejumlah pekerjaan. Persaingan yang ketat menuntut kemauan keras, serta kesanggupan berpacu dengan keunggulan. Motif berafiliasi juga perlu diperhatikan, karena kewirausahawan harus pandai meningkatkan kemampuan manajerial, menggerakkan orang lain dengan sebaik-baiknya, yaitu yang dilandasi dengan hubungan antar sesama yang baik. Selain itu, motif berkuasa tidak kalah pentingnya untuk dikembangkan. Para wirausahawan sukses harus mau menggunakan kekuasaan terhadap para bawahan.
memerintahkan pada mereka apa yang mesti dilakukan, dan menerapkan sanksi positif dan negatif secara cepat. Seseorang yang tidak sanggup menggunakan kekuasaan akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan peran wirausaha. Seorang wirausahawan harus mempunyai keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dengan maksud untuk melancarkan pengaruh terhadap orang-orang lain. Keberhasilan wirausaha sangat tergantung pada kemauannya untuk menjadi wirausahawan. Hal ini karena peluang bisnis dapat dalam proses evaluasi, sementara keputusan dibuat setelah ditemukannya peluang usaha. Seluruh proses tersebut sangat tergantung pada kemauan seorang wirausahawan untuk bermain dalam pertandingan tersebut. Motivasi berpengaruh pada berbagai aspek perilaku manusia. Wirausahawan merupakan proses yang dimulai dari pengenalan peluang usaha dan ditindaklanjuti dengan pengembangan produk. Keberhasilan dari seluruh proses tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi serta faktor kognitif seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari seorang wirausahawan. Kemampuan kognitif memungkinkan seorang wirausahawan mengembangkan visi yang hidup termasuk strategis untuk berhasil. Motivasi membantu seseorang wirausahawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pada kesempatan pertama dan memberikan dorongan serta energi untuk menetapkan tindakan yang diperlukan. Para wirausahawan harus dan tidak boleh letih atau tidak mempunyai semangat yang menggebu-gebu dalam segala aktivitasnya, terutama dalam mengkomunikasikan visi mereka kepada para pegawai. Wirausahawan harus memiliki tekad untuk menindaklanjuti dan mesti memiliki keteguhan untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan telah melembaga dalam wadah usaha. Dengan berlandaskan pada sikap rasional, sangat teguh mengejar suatu strategi yang tidak tepat bisa membawa organisasi ke jurang kehancuran. Oleh karena itu, sikap tegar harus ditujukan pada segala hal yang benar. Dalam kenyataannya, banyak wadah usaha yang beroperasi pada iklim bisnis dewasa ini. Mereka mempunyai hal yang diperlukan untuk kelancaran usahanya. Hal itu adalah memuaskan pelanggan. Memuaskan pelanggan ini bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas barang dan pelayanan jasa yang dihasilkan, serta penggunaan harga dan tarif yang relatif murah. Dengan demikian, kepuasan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pelanggan baru yang lebih banyak. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah peningkatan jumlah barang yang diproduksi. Artinya, selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain peningkatan jumlah produksi, wilayah pemasaran yang luas serta banyaknya jumlah pelanggan ikut mempengaruhi pertumbuhan suatu perusahaan. Yang ketiga, penekanan biaya produksi. Penekanan biaya produksi ini bisa dilakukan dengan pemilihan bahan baku atau input dari barang yang akan diproduksi. Artinya memilih bahan mentah yang harganya murah. Selain pemilihan bahan mentah yang murah, pemilihan lokasi tempat dalam pemilihan bahan mentah juga menjadi faktor penting, di mana dengan semakin dekatnya lokasi pembelian, semakin murah biaya transportasi untuk mengangkut bahan mentah tersebut. Yang keempat adalah inovasi and feature terbaru dari sebuah merek. Dalam hal ini, intelijensi dan kepiawaian seorang pengusaha
sangat diperlukan untuk memodifikasi atau melakukan inovasi dan penambahan fitur bagi produk-produk yang dihasilkan. Ini sangat diperlukan guna menambah daya tarik suatu produk dari sebelumnya, supaya pelanggan tidak merasa bosan dan menambah ketat persaingan dengan produk-produk merek lain yang sejenis agar tetap laku dan bertahan di pasar. Yang kelima, mengamati kejadian dengan cepat untuk mengambil tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, kecerdikan seseorang manajer dan wirausaha sangat diperlukan demi kemajuan suatu usaha. Misalnya, jika kejadian di pasar menunjukkan bahwa barang yang diproduksinya laris, maka hal pertama yang dilakukan adalah peningkatan jumlah produksi. Sebaliknya, jika barang yang dihasilkan kurang laris, maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas barang. Begitupun dengan bidang keuangan. Jika keuangan atau kas perusahaan merosot, maka hal yang perlu dilakukan adalah mencari dana dan dari pihak seperti investor, kreditur, atau pemerintah agar keuangan perusahaan tetap seimbang serta penggajian pegawai sesuai dengan kontribusi yang diberikan terhadap perusahaan. Selain bidang keuangan dan pemasaran, bagian personalia juga sangat penting, di mana jika terjadi krisis keuangan, perusahaan merosot, bagian personalia bisa mengambil keputusan dengan cara mengurangi atau PHK sebagian tenaga kerja. Sebaliknya, jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk meningkatkan jumlah produksi, maka bagian personalia bisa mengambil keputusan dengan cara merekrut karyawan baru yang mempunyai kompetensi yang mumpuni dan ditempatkan pada bagian yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang keenam, kualitas dari barang yang diproduksinya. Kualitas dari barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan merupakan hal yang utama. Melalui kualitas barang inilah suatu barang tetap eksis di pasaran. Maju dan berkembangnya suatu perusahaan itu tergantung dari kualitas barang yang dihasilkan. Ada pula kisi motivasi. Pada dasarnya, motivasi dilakukan dengan mengadakan sentuhan-sentuhan manusiawi yang menyentuh personalitas setiap individu. Motivasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, motivasi melalui sentuhan tubuh. Manusia adalah makhluk yang kompleks unity, yang meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh sebagai bagian yang real dari manusia, berhubungan dengan roh serta jiwanya secara integral. Roh serta jiwa manusia dapat dipuaskan dengan jalan sentuhan tubuh. Sentuhan tubuh dapat dilakukan dengan tersenyum, berjabat tangan, menepuk bahu, dan lain-lain. Sentuhan-sentuhan ini dengan sendirinya akan memberi dorongan kuat atau motivasi untuk menjadi lebih baik, sehingga tergerak untuk lebih aktif dan maju. Yang kedua, motivasi melalui sentuhan rohani. Motivasi melalui sentuhan rohani ialah motivasi yang menyentuh kisi moral. Motivasi ini berkaitan dengan pengembangan, integritas, serta komitmen. Di sini para pegawai ditolong untuk memberikan tempat kepada faktor rohani agar mereka memiliki prioritas tinggi dalam motivasi. Kepuasan rohani akan membawa kestabilan moral terhadap integritas terhadap diri, integritas rohani, integritas sosial, integritas ekonomi, dan integritas kerja yang tetap serta ditandai oleh komitmen yang pasti. Sentuhan rohani dapat dilakukan dengan memberikan nasihat, ajaran moral,
hikmat, dan lain-lain. Yang ketiga ada motivasi melalui sentuhan psikologi. Pemimpin dapat membuat sentuhan psikologi dapat berupa pujian atau praising atau teguran, reprimand, sesuai dengan kondisi langsung yang ditemukan pemimpin pada setiap pegawainya. Motivasi psikologis yang diberikan dengan tulus akan memberikan dorongan yang kuat bagi para karyawan untuk bergerak maju, memperbaiki diri, dan bekerja dengan lebih baik. Bekerja semakin efektif, efisien dalam hubungan manusia atau organisasi yang sehat. Yang keempat, motivasi sukses. Motivasi sukses berhubungan dengan prestasi sosial atau imbalan ekonomi dan sebagainya. Motivasi sukses dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pangkat atau promosi sebagai tanda prestasi dan imbalan lebih yang dapat menjawab kebutuhan ekonomi serta penghargaan sosial lain. Yang kelima adalah motivasi diri. Motivasi diri atau self-motivation adalah upaya membangun semangat diri dengan sugesti diri secara positif. Sugesti diri secara positif dapat dikembangkan dengan cara terus-menerus, mengembangkan sikap positif, pilihan-pilihan positif, dan keputusan positif yang membangun diri dan orang lain. Motivasi diri bertujuan menjaga kestabilan sikap serta tekad untuk terus maju dan berprestasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam motivasi adalah kegiatan yang bermotivasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat dari si pelaku. Kegiatan yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinitas untuk berupaya secara bersungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi. Ada pula berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan mendayagunakan motivasi dalam kegiatan berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin. Penggunaan asas motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kegiatan. Sedangkan kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kewirausahaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih baik dan bermutu. Kewirausahaan sangat besar peranannya di dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi. Peran kewirausahaan telah teruji dengan adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Kewirausahaan yang berbasis pada ekonomi rakyat ternyata mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Ada pula karakteristik dari wirausahawan. Wirausahawan yang unggul yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi sebagai dasar untuk hidup, tumbuh dan berkembang, umumnya memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang merupakan proses jangka panjang berdasarkan pengalaman dan pendidikan. Beberapa karakteristik yang melekat pada diri wirausahawan menurut Zimmerer and Scarborough tahun 1998, Kuratko dan Hodges tahun 2007 adalah yang pertama, desire for responsibility. Wirausahawan yang unggul merasa bertanggung jawab secara pribadi atas hasil usaha yang dia lakukan. Mereka lebih dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai cita-cita.
Yang kedua ada tolerance for ambiguity. Ketika kegiatan usaha dilakukan, ada masuk bahan, pemasok barang, penyalur, masyarakat maupun aturan legal formal, wirausahawan harus mampu menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan stakeholder. Keberagaman bagi wirausaha adalah sesuatu hak yang biasa. Kemampuan untuk menerima keberagaman merupakan suatu ciri khas wirausaha guna menjaga kelangsungan hidup bisnis atau perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga ada vision. Wirausaha yang berhasil selalu memiliki cita-cita, tujuan yang jelas ke depan yang harus dicapai secara terukur. Visi merupakan filosofi, cita-cita dan motivasi mengapa perusahaan hidup, dan wirausaha akan menerjemahkan ke dalam tujuan, kebijakan, anggaran, dan prosedur kerja yang jelas. Yang keempat ada tolerance for failure. Usaha yang berhasil membutuhkan kerja keras, pengorbanan baik waktu, biaya, dan tenaga. Yang kelima ada internal dan fokus. Di dalam diri manusia ada kemampuan untuk mengendalikan diri yang dipengaruhi oleh internal diri sendiri. Wirausaha yang unggul adalah yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dalam dirinya sendiri. Yang keenam ada continuous improvement. Wirausaha yang berhasil selalu berpikir positif, menganggap pengalaman sebagai sesuatu yang berharga, dan melakukan perbaikan terus-menerus. Pengusaha selalu mencari hal-hal yang baru yang akan memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketujuh ada preference for moderate risk. Dalam kehidupan berwirausaha, wirausaha selalu berhadapan dengan intensitas risiko. Sifat wirausaha juga harus memiliki sikap yang tenang juga. Yang kedelapan adalah confidence in their ability to success. Wirausaha umumnya memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas kemampuan diri untuk berhasil. Mereka memiliki kepercayaan yang tinggi untuk melakukan banyak hal dengan baik dan sukses. Yang kesembilan adalah desire for immediate feedback. Perkembangan yang begitu cepat dalam kehidupan usaha menuntut wirausaha untuk cepat mengantisipasi perubahan yang terjadi agar mampu bertahan dan berkembang. Yang 10 adalah high energy level. Wirausaha pada umumnya memiliki energi yang cukup tinggi dalam melakukan kegiatan usaha sejalan dengan risiko yang ia tanggung. Yang ke-11 adalah future orientation. Keuntungan usaha yang tidak pasti mendorong wirausaha untuk selalu melihat peluang, menghargai waktu, dan berorientasi pada masa depan. Yang ke-12 adalah skill of organization. Membangun usaha dari awal memerlukan kemampuan mengorganisasi sumber daya yang dimiliki berupa sumber-sumber ekonomi berwujud maupun sumber ekonomi tak berwujud untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang ke-13 adalah high commitment. Memunculkan usaha baru membutuhkan komitmen penuh yang tinggi agar berhasil. Yang ke-14 adalah flexibility. Perubahan yang begitu cepat dalam dunia usaha mengharuskan wirausaha untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan apabila tetap ingin berhasil. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan merupakan modal dasar dalam berwirausaha, pertumbuhan, dan sukses. Fleksibilitas berhubungan dengan kolega, seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan perilaku wirausaha lain, kemampuan bernegosiasi dengan kolega, mencerminkan kompetensi wirausaha yang unggul. Adapun fungsi motivasi berwirausaha. Pentingnya peranan motivasi dalam berwirausaha.
perlu dipahami oleh pengusaha agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada karyawan atau anggotanya. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan faktor dari dalam maupun luar karyawan, untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan. Dalam konteks berwirausaha, maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk lancarnya usaha tersebut. Fungsi motivasi dalam berwirausaha diantaranya adalah mendorong tumbuhnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul suatu perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Selain tiga hal tersebut, dengan adanya motivasi seorang pengusaha atau karyawan, maka motivasi tersebut akan dapat bekerja tidak langsung bagi keterampilan si pengusaha atau karyawan. Keterampilan yang dimaksudkan bagi seorang wirausaha atau karyawan adalah keterampilan berpikir kreatif. Manusia entrepreneurship, pemikir kreatif itu sendiri didukung oleh dua imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Yang kedua, keterampilan dalam pembuatan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemilihan alternatif-alternatif. Yang ketiga, keterampilan dalam kepemimpinan. Membiasakan belajar keras untuk memiliki kepribadian yang kuat. Maka, seseorang akan memiliki keterampilan untuk memimpin dirinya sendiri. Keterampilan ini tidak dapat diperoleh tanpa usaha. Usaha melatih keterampilan untuk memimpin diri kita sendiri bisa dijalankan dengan mengenal diri sendiri, melatih kemauan, melatih disiplin diri sendiri, keterampilan manajerial. Keterkaitan antara motivasi berprestasi dengan kewirausahaan adalah motivasi berkaitan dengan suatu tujuan. Dengan kata lain, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Hal ini berarti motivasi berprestasi sangat diperlukan oleh seorang wirausahawan untuk memajukan usahanya. Wirausahawan yang memiliki motivasi ini selalu ingin berprestasi atau meraih yang terbaik. Umumnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segar untuk dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh tantangan. Yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berwirausaha adalah intelijensi, adalah kemauan mental yang kompleks yang ada pada diri seseorang. Makin tinggi intelijensi seseorang, maka akan semakin cepat dan cermat dalam membaca, memahami dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan semakin tinggi pula tingkat kreativitas yang dilakukan untuk berprestasi. Yang kedua, kebutuhan dan pendidikan. Tingkat pendidikan serta variasi macam keilmuan yang dikuasai akan melatar belakangi sikap hidup, konsep diri dan perilaku seseorang dalam menghadapi macam dan tingkat kebutuhan, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar individu dalam kehidupan sehari-hari. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin luas cangkupan pengetahuan yang dikuasai atau diperolehnya baik secara teoritis maupun praktis.
Ada pula faktor motivasi yang dimaksud dapat diringkas ke dalam yang pertama, the forage refuge, di mana peluang-peluang ekonomi di negara lain yang lebih menguntungkan seringkali mendorong orang untuk meninggalkan negaranya yang tidak stabil secara politis untuk berwirausaha. Yang kedua, the corporate refuge, pekerja-pekerja yang tidak puas dengan lingkungan pekerjaannya, seperti menjadi karyawan biasa, mulai berusaha mencari peluang dengan memulai dan menjalankan bisnis sendiri. Yang ketiga ada the parental refuge. Banyak individu yang memperoleh pendidikan dan pengalaman dari bisnis yang dibangun sejak ia masih sekolah untuk mencoba bisnis lain daripada yang selama ini dikerjakan oleh keluarganya. Yang keempat ada the feminist refuge, para wanita yang merasa telah memperlakukan mereka secara diskriminatif dibandingkan kaum laki-laki baik dalam sistem pendidikan, lingkungan kantor, atau perusahaan maupun dalam masyarakat, akan berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu. Caranya yaitu dengan mendirikan usahanya sendiri. Yang kelima ada the housewife, selain mengurus anak dan rumah tangganya, para ibu rumah tangga akan mencoba membantu suaminya dalam hal keuangan karena kebutuhan-kebutuhan anak yang semakin tinggi. Yang keenam ada the educational refuge. Banyak orang yang gagal dalam studinya atau orang yang tidak cocok dengan sistem pendidikan yang ada menjadi terpacu untuk berwirausaha. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam berwirausaha yang pertama dengan paksaan atau by force atau melalui perintah atau instruksi yang bersifat memaksa. Pada awalnya, subjek yang akan melakukan tugas didasarkan pada rasa takut apabila menolak tugas tersebut. Metode ini sangat tepat dilaksanakan oleh mentor atau coach kepada orang yang ingin maju, tetapi tidak menyadari potensi raksasa di dalam dirinya. Yang kedua, dengan persuasion, melalui cerita-cerita yang menarik, sehingga subjek terpikat dan atas kemauan sendiri meniru gambaran tentang keberhasilan orang lain. Metode ini tepat untuk menumbuhkan motivasi wirausaha yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kewirausahaan. Yang ketiga, dengan stimulation, melalui gambaran dan petunjuk sehingga subjek tertarik dan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Metode stimulasi ini akan lebih baik bila diterapkan pada subjek yang sudah memahami permasalahan kewirausahaan. Yang keempat, belajar dari konsep 3M. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, mulai saat ini juga. Motivasi berprestasi sangat dibutuhkan dalam berwirausaha. Juga dapat dilihat dari bagaimana alasan seseorang itu melakukan usaha atau berwirausaha. Ada beberapa alasan mengapa seseorang berwirausaha, antara lain untuk merdeka finansial. Pertama, gaji pegawai swasta atau negeri ada batasnya atau memiliki standar gaji yang sudah ditetapkan. Yang kedua, meskipun seorang pegawai dapat menghasilkan laba miliaran rupiah bagi suatu perusahaan, kenaikan gajinya tidak akan setimpal dengan kenaikan laba perusahaan. Kenaikan gaji juga biasanya tidak bisa mengimbangi kenaikan harga barang. Artinya, kadang-kadang besarnya gaji tidak bisa mengimbangi harga barang. Dengan berwirausaha, seseorang dapat mengatur bebasnya penghasilan. Jadi, jika mau merdeka secara finansial,
Jangan pernah menjadi karyawan seumur hidup. Jadi karyawan cukup 5 tahun, selanjutnya bangun bisnis sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, untuk merdeka waktu. Dengan mempunyai usaha sendiri, seorang wirausaha akan mempunyai jam kerja yang bebas, tidak terikat jam kantor, serta bebas dari sikap suka dan tidak suka dari atasan. Jika perusahaannya telah mempunyai sistem yang baik, ia tidak perlu setiap hari berada di kantornya. Bahkan pengurus perusahaan dapat diserahkan kepada orang lain yang ia gaji. Ia akan bekerja bukan karena kewajiban, tetapi karena memang menginginkannya. Waktunya menjadi sangat fleksibel. Pemilik usaha memiliki time freedom. Yang ketiga, untuk mewujudkan impiannya. Dari hasil berwirausaha, seseorang dapat mewujudkan impian hidupnya. Yang pertama, ingin menjadi apa, ingin berbuat apa, ingin memiliki atau memberi apa, dan ingin dikenal sebagai apa. Semua hal-hal tersebut dapat terwujud jika seseorang mempunyai motivasi yang kuat di dalam dirinya. Tanpa adanya motivasi, semua hal tersebut hanya akan menjadi angan-angan semata yang tidak akan terwujud. Karena motivasi merupakan penggerak sekaligus pendorong seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Bagi 8 orang wirausahawan, motivasi merupakan elemen vital yang sangat diperlukan guna menjalankan suatu usaha serta mengembangkan usahanya agar lebih maju. Sebagian negara yang sedang berkembang, Indonesia termasuk masih kekurangan wirausahawan. Hal ini dapat dipahami karena kondisi pendidikan di Indonesia yang masih belum menunjang. Perhatikan hampir seluruh sekolah masih didominasi oleh pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang konvensional. Mengapa hal itu dapat terjadi? Di satu sisi, institusi pendidikan dan masyarakat kurang mendukung adanya pertumbuhan wirausahawan. Di sisi lain, banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat mendorong semangat kerja masyarakat. Misalnya kebijakan harga maksimum beras maupun subsidi yang berlebihan yang tidak mendidik perilaku ekonomi masyarakat. Sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan suatu negara adalah para wirausahawan. Wirausahawan adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis yang berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian, bertujuan memperoleh profit dan memahami pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Pada kesempatan kali ini, memang banyak yang memberikan pilihan barang dan jasa bagi konsumen, baik dalam maupun luar negeri. Meskipun perusahaan raksasa lebih menarik perhatian publik dan seringkali menghiasi berita utama, bisnis kecil tidak kalah penting perannya bagi kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 8 faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan menurut Thomas Zimmerer dalam bukunya. Yang pertama, wirausahawan sebagai pahlawan. Faktor ini sangat mendorong setiap orang untuk mencoba mempunyai usaha sendiri karena adanya sikap masyarakat bahwa seorang wirausahawan dianggap sebagai pahlawan serta sebagai model untuk diikuti. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan sangat populer di banyak akademi dan universitas di Amerika. Banyak mahasiswa semakin takut dengan berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga mendorong untuk belajar kewirausahaan dengan tujuan setelah selesai kuliah dapat membuka usaha sendiri. Yang ketiga, ada pergeseran ke ekonomi jasa. Di Amerika, pada tahun 2000, sektor jasa menghasilkan 92% pekerja
dan 85% GDP negara tersebut. Karena jasa sektor relatif rendah investasi awalnya, sehingga untuk menjadi populer di kalangan para wirausaha dan mendorong wirausaha untuk mencoba memulai usaha sendiri di bidang jasa. Yang keempat ada kemajuan teknologi. Dengan bantuan mesin, bisnis modern seperti komputer, laptop, notebook, mesin fax, printer laser, printer color, menjawab telepon, seseorang dapat bekerja di rumah seperti layaknya bisnis besar. Pada zaman dahulu, tingginya biaya teknologi membuat bisnis kecil tidak mungkin bersaing dengan bisnis besar. Yang kelima ada gaya hidup bebas. Kewirausahaan sesuai dengan keinginan gaya hidup orang Amerika yang mempunyai kebebasan dan kemandirian, yaitu ingin bebas memilih tempat mereka tinggal dan jam kerja yang mereka sukai. Yang ketujuh ada commerce and the World Wide Web. Perdagangan online tumbuh cepat sekali, sehingga menciptakan perdagangan banyak kesempatan bagi wirausahawan berbasis internet atau website. Data menunjukkan bahwa 47% bisnis kecil melakukan akses internet, sedangkan 35% sudah mempunyai website sendiri. Faktor ini juga mendorong pertumbuhan wirausahawan di berbagai negara. Yang ketujuh ada peluang internasional. Dalam mencari pelanggan, bisnis kecil ini tidak lagi dibatasi dalam ruang lingkup negara sendiri. Pergeseran dalam ekonomi global yang dramatis telah membuka pintu ke peluang bisnis yang luar biasa bagi para wirausahawan yang bersedia menggapai seluruh dunia. Kejadian dunia seperti runtuhnya tembok Berlin, revolusi di negara-negara Baltik Uni Soviet, dan hilangnya hambatan perdagangan sebagai hasil perjanjian masyarakat ekonomi Eropa telah membuka sebagian besar hasil perjanjian masyarakat besar dunia bagi para wirausahawan. Peluang internasional akan terus berlanjut dan tumbuh dengan cepat pada abad ke-21. Informasi mengenai keuntungan dalam berwirausaha. Yang pertama, memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang diimpikan. Yang kedua, laba yang bisa melebihi gaji sebagai pegawai. Yang ketiga, kepuasan akan potensi dirinya. Yang keempat, terbuka peluang-peluang baru. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat. Dan cara menumbuhkan motivasi termasuk pada diri sendiri adalah dengan paksaan, by force, dengan persuasi atau persuasion, dengan stimulasi atau stimulation. Banyak metode-metode yang dapat digunakan. 10 rahasia wirausaha sukses. Berpikir tentang kesuksesan. Untuk mencapai jenis kesuksesan yang Anda inginkan, Anda harus mempunyai mimpi besar. Setiap kisah sukses dimulai dengan impian besar. Anda perlu memiliki impian besar bagi diri Anda sendiri. Saya ingin menjadi orang kaya yang terkenal. Anda perlu memiliki visi yang jelas tentang apa yang Anda capai. Jadi, Anda harus mengetahui potensi diri Anda sendiri. Bagaimana Anda dapat memotivasi diri Anda sendiri untuk berwirausaha? Yang kedua, selalu bersemangat dengan apa yang Anda lakukan. Yang ketiga, fokus pada kekuatan Anda. Mari kita hadapi itu. Anda tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Setiap diri kita memiliki kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Agar efektif, Anda harus mengenali kekuatan Anda dan berkonsentrasi untuk hal itu. Yang keempat, tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan sebagai pengusaha. Anda harus sepenuhnya percaya pada tujuan Anda dan bahwa Anda bisa melakukannya. Yang kelima, sesuai visi. Anda memiliki visi dan misi, dan Anda memiliki cukup keyakinan dalam diri Anda untuk percaya bahwa Anda dapat mencapai visi Anda sendiri.
Yang keenam, bekerja keras. Setiap pengusaha sukses selalu bekerja keras dan lebih keras lagi. Tidak ada mencapai sukses hanya duduk dan menatap dinding. Setiap hari, biografi atau kisah sukses setiap pengusaha bahwa mereka harus bekerja lebih dari 60 jam per minggu di awal bisnis mereka. Bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada acara libur, bersenang-senang untuk sementara. Jika Anda berada dalam tahap memulai usaha atau bisnis, Anda harus menahan untuk hal-hal tersebut sampai Anda benar-benar bisa mandiri. Yang ketujuh, terus-menerus carilah cara mencari jaringan. Dalam bisnis selalu memerlukan bantuan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, sebagai mitra strategis dalam mengembangkan bisnis Anda. Selalu terus-menerus mencari jaringan, seperti teman, teman sekolah, anggota asosiasi, atau perkumpulan, dan lainnya, yang mungkin mereka dapat membantu kesuksesan Anda. Mungkin dapat membantu dalam mengelola keuangan, saran, manajemen, pemasaran pada bisnis Anda. Yang kedelapan, bersedia untuk belajar. Anda tidak perlu gelar MBA, SE, atau gelar kesarjanaan untuk sukses dalam bisnis Anda sendiri. Pada kenyataannya ada banyak pengusaha yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa para jutawan memiliki kecerdasan rata-rata. Meskipun demikian, orang-orang ini telah mencapai puncak keberhasilan mereka dalam keuangan dan tujuannya dalam bisnis karena mereka bersedia untuk terus belajar dan belajar. Untuk sukses, Anda harus selalu membuat pertanyaan-pertanyaan, tetapi ingin tahu, tetap tertarik dan membuka pada pengetahuan baru. Ini adalah kemauan untuk belajar menjadi sangat penting, mengingat perubahan yang cepat dan teknologi dan cara strategis dalam bisnis. Yang kesembilan, tekun dalam memiliki keyakinan. Tidak ada yang mengatakan bahwa jalan menuju sukses itu mudah. Meskipun niat baik dan kerja keras, kadang-kadang Anda akan gagal. Beberapa pengusaha sukses mengalami kemunduran dan gatot atau gagal total, bahkan kebangkrutan. Namun berhasil dengan cepat bangkit untuk menjadi besar di bidang mereka. Keberanian Anda untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan akan menjamin kesuksesan Anda selanjutnya. Anda harus belajar untuk bangkit lagi dan mulai dari awal lagi. Yang ke-10 adalah disiplin pada diri sendiri. Sebuah pepatah mengatakan, lakukan apa yang Anda lakukan. Ketika Anda harus melakukannya, apakah Anda suka atau tidak, disiplin diri adalah kunci keberhasilan. Kekuatan akan memaksa diri untuk membayar harga sebuah kesuksesan. Melakukan apa yang orang lain tidak suka lakukan, pergi jauh, melawan, dan memenangkan pertempuran dengan diri sendiri. Inilah 10 rahasia cara menjadi pengusaha sukses dari kisah-kisah pengusaha sukses. Silakan Anda memahami diri Anda sendiri dan potensi diri Anda. Semoga 10 rahasia ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.